Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, selamat pagi teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tentang judul mini skripsi saya, yaitu peran media sosial melalui hashtag sebagai kampanye politik dalam menganalisis perilaku pemilih pada studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, selamat pagi teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tentang judul mini skripsi saya, yaitu peran media sosial melalui hashtag sebagai kampanye politik dalam menganalisis perilaku pemilih pada studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Pada bab 1, di pendahuluan ada latar belakang dalam era informasi yang terus berkembang pesat, kecepatan dan aksesibilitas informasi telah menjadi semakin penting dalam membangun aksesibilitas dan opini publik. Komunikasi politik saat ini melibatkan berbagai kalangan media, termasuk televisi, radio, media online, dan media sosial. Dalam era digital yang serba modern ini, komunikasi politik semakin berinovasi dengan memberikan platform baru tentang bagaimana politik tersebut dapat berjalan dengan baik melalui penyampaian pesan-pesan politik yang disampaikan secara online maupun media tradisional menjadi sangat penting. Hashtag memiliki arti sendiri, yaitu tanda pagar yang digunakan dalam media sosial untuk mengorganisasikan dan mengategorikan pesan-pesan yang berkaitan dengan suatu topik tertentu dalam konteks publik. Hashtag seringkali digunakan sebagai ajang promosi kampanye dan digunakan untuk mengategorikan pesan-pesan tertentu untuk menggalang dana publik. Komunikasi politik memegang peranan krusial dalam fungsi sebuah sistematis politik melalui komunikasi politik, elemen-elemen yang menjadikan dasar dalam memastikan kelancaran fungsi sistem politik atau sebaliknya. Dengan demikian, efektivitas sistem publik termasuk di dalamnya menjadi sangat terstruktur. Hubungan antara media, massa, dan politik memiliki pengaruh penting sebagai akses timbal balik. Aktivitas politik dikenal dan dikendalikan melalui konsumsi berita media massa. Media massa digunakan untuk menyebarkan informasi politik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman, memperluas wawasan, dan meningkatkan kesadaran dan merangsang pemikiran kritis. Tokoh politik juga mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Salah satu media sosial yang populer adalah Instagram. Publik dapat menyuarakan pendapat mereka di Instagram yang sering menggunakan tanda pagar atau hashtag untuk menandai politik atau suatu isu tertentu. Awalnya pengguna tanda pagar atau hashtag dimulai di platform media sosial Instagram. Pemilihan umum adalah kesempatan bagi warga untuk langsung memilih perwakilan mereka di parlemen, dan ini seharusnya digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong perilaku pemilih yang cerdas, rasional, dan berkualitas. Ada banyak pertimbangan atau alasan yang mendasari pilihan seseorang terhadap calon legislatif. Beberapa di antaranya termasuk hubungan keluarga, persaudaraan, pertimbangan berdasarkan agama atau etnis, tingkat pendidikan, ideologi politik partai, dan bahkan praktik politik umum. Di tabel ini ada jumlah rekapitulasi suara Jokowi Maruf di DKI Jakarta. Salah satu tokoh masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan diri dan membentuk opini publik adalah Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan nama Jokowi. Jokowi seorang publik figur yang aktif menggunakan platform media sosial. Jokowi mulai aktif menggunakan Instagram sejak tanggal 4 Januari 2016 hingga tanggal 2 Oktober 2018. Akun Instagram milik Jokowi telah mengunggah sebanyak kurang lebih 761 postingan dan diikuti sekitar 12,2 juta pengikut pada data 2018. Data diakses oleh Instagram dalam link berita kata data.
Jokowi memiliki banyak pengikut dalam media Instagramnya yang membuat ia memiliki elektabilitas yang cukup baik dan dikenal banyak orang sehingga dapat memudahkan untuk menjalankan kampanye di akun Instagram pribadinya dengan hashtag kampanye dan ide-ide yang unik. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan standar pilihan tertentu. Hashtag kampanye memiliki ide-ide yang unik karena pembicaraan yang signifikan menjelang pemilihan umum ketika mulai berbicara tentang elektabilitas partai politik. Itu merujuk pada tingkat dukungan dan potensi keterpilihan partai tersebut di mata masyarakat. Tingkat elektabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa partai tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan pemilih. Untuk meningkatkan elektabilitas, objek atau elektabilitas harus memenuhi persyaratan keterpilihan yang ditetapkan dan juga harus populer. Individu yang memiliki elektabilitas yang tinggi biasanya adalah mereka yang dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, elektabilitas juga dapat ditingkatkan melalui strategi pencitraan citra politik berkaitan dengan bagaimana pandangan umum terbentuk karena pada dasarnya perspektif politik pada masyarakat dibentuk oleh citra politik yang dibangun. Kemudian di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dirumuskan beberapa permasalahan berikut. Peran media sosial melalui hashtag sebagai kampanye politik dalam menganalisis perilaku pemilih. Tujuan penelitian adalah untuk memahami sejauh mana hashtag kampanye politik mempengaruhi perilaku pemilih dan melibatkan apakah pengguna hashtag dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Yang kedua ada mengaruhi persepsi politik atau membuat pemilih menjadi terpengaruh akan sebuah persepsi yang dibangun oleh sebuah partai politik. Yang ketiga ada berkontribusi pada pemahaman isu politik. Di sini ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa, di mana dapat digunakan untuk referensi mengenai bagaimana dalam memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana media sosial, khususnya pengguna hashtag, memiliki dampak pada kampanye politik dan perilaku pemilih. Yang kedua ada manfaat praktis. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat menambah bentuk referensi sebagai strategi yang efektif, yaitu perbaikan strategi kampanye politik. Penelitian ini dapat menggunakan kandidat politik pada tim kampanye untuk mengevaluasi strategi kampanye yang lebih efektif dengan memahami jenis hashtag yang paling berpengaruh dan bagaimana penggunaannya memengaruhi perilaku pemilih kampanye politik, dan merancang pesan-pesan yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan audiens. Hashtag yang efektif dapat membantu kampanye politik mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat memfokuskan pada strategi media sosial yang telah terbukti efektif, menghemat waktu dan anggaran. Yang ketiga ada manfaat akademis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga terhadap literatur ilmu komunikasi politik dengan menyelidiki peran hashtag dan kampanye dan dampaknya terhadap perilaku pemilih. Hal ini akan memperkaya pengetahuan akademik dalam bidang ini. Peneliti ini akan menunjukkan bagaimana pendekatan kuantitatif dan diterapkan sebagai efektif dan menganalisis data yang berkaitan dengan media sosial dan politik. Ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain. Kemudian pada bab 2 ada landasan teori. Di landasan teori kita memiliki konsep peran media sosial dalam konteks politik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram telah menjadi platform penting untuk berpolitik, di mana kandidatnya dan partai politik untuk berinteraksi dengan pemilihan dan menyebarkan pesan politik mereka. Penggunaan hashtag dalam media sosial telah menjadi fenomena yang signifikan. Hashtag digunakan untuk mengkategorikan dan mengorganisasikan konten serta memunculkan isu-isu tertentu dalam bentuk percakapan online. Landasan konsep ini dapat mencakup peneliti sebelumnya tentang bagaimana hashtag digunakan dalam konteks politik. Kemudian kami memiliki review literatur. Yang pertama adalah peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemuda di kalangan masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di dalam review literatur ini tersedia variabel X-nya yaitu peran media sosial, variabel Y-nya partisipasi politik, sama dengan
pada penelitian terdahulu ini memiliki penelitian yang sama dengan yang saya teliti, yaitu memiliki variabel yang sama dengan metode yang sama, yang mengambil isu topik yang sama dan meningkatkan partisipasi pemilih dari dalam media sosial. Yang kedua, ada peran media digital dalam meningkatkan partisipasi politik pada studi pada Tirto ID di Yogyakarta. Dia memiliki variabel X, peran media digital, variabel Y, partisipasi politik, dengan memiliki metode kuantitatif. Pada peneliti terdahulu ini juga memiliki penelitian yang sama dengan yang saya teliti, yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil variabel X, yaitu peran media digital, dan variabel Y, partisipasi politik, sehingga memiliki bersamaan, yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan mengambil topik politik. Yang ketiga, ada media sosial dan digitalisasi partisipasi politik pada generasi muda perspektif Indonesia. Di sini juga peneliti terdahulu mengambil variabel yang sama, yaitu media sosial, dan variabel yang sama, yaitu digital partisipasi publik dengan metode kuantitatif. Di keempat, ada peran media sosial dalam peningkatan partisipasi pemilih pemuda di kalangan pelajar di Kabupaten Bogor. Variabel X-nya peran media sosial, variabel Y-nya partisipasi pemilih dengan metode kuantitatif. Di sini ada pengaruh penggunaan Instagram terhadap partisipasi politik pemilih pemula pemilihan umum Presiden RI 2019. Dia juga memiliki variabel yang sama, yaitu media sosial, dan variabel Y-nya itu partisipasi pemilih. Kemudian ada pengaruh media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2019. Studi pada mahasiswa Visipol UGM juga memiliki variabel yang sama dengan variabel X, yaitu media sosial, dan variabel Y, partisipasi pemilih dengan metode kuantitatif. Kemudian yang ketujuh, ada pengaruh peran kampanye media sosial terhadap perilaku pemilih di Kota Semarang dengan memiliki variabel yang sama, yaitu media sosial dan variabel perilaku pemilih dengan metode kuantitatif. Bab ketiga, ada metodologi penelitian. Paradigma penelitian adalah bagaimana seorang ilmuwan melihat disiplin ilmu secara strategis menentukan nilainya, dikenal dengan paradigma. Paradigma terkait dengan kecenderungan atau pemahaman yang berkembang dalam dunia ilmiah menurut pemahaman Gruba dan Lincoln. Paradigma terdiri dari kerangka berpikir yang dimulai dari ontologi yang melihat realitas sebagai konstruksi sosial, epistemologi yang melihat realitas sebagai konstruksi sosial, dan metodologi untuk menentukan metodologi penelitian. Indriantoro dan Supomo mendefinisikan paradigma sebagai kuantitatif dan kualitatif. Dia mengatakan bahwa paradigma tradisional juga dikenal sebagai paradigma positif, eksperimental, dan empiris. Dan juga paradigma kualitatif dikenal sebagai konstruktivitis, naturalistis, atau interpretatif, atau perspektif postmodern. Penelitian ini juga menggunakan paradigma positivistik. Menurut Suyanto, paradigma positivistik berfokus pada hal-hal yang dapat diukur secara positif atau pasti sehingga dapat digunakan dikuantifikasikan. Pengembangan paradigma Durkheim menunjukkan bahwa ilmuwan yang mandiri harus mampu menganalisis dan mendefinisikan lahan pengamatan serta mengembangkan teori sosiologi itu sendiri. Durkheim mengatakan bahwa pemahaman ini berakar pada konsep fakta sosial yang dia gunakan dalam menggambarkan data seperti status perkawinan yang digunakan pada usia, pendapatan ekonomi, agama, dan lainnya. Tujuan kajian sosiologi fakta sosial adalah untuk menemukan variabel atau konsep unik. Peneliti ini pasti dapat menghitung ini. Durkheim berpendapat bahwa data yang telah diobservasi dapat digunakan sebagai standar objek dan dapat diukur secara ilmiah. Kemudian ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena jenis penelitian ini berasal dari teori dan berkembang menjadi metodologi pengumpulan data numerik di lapangan. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah bagian penting dari prosesnya. Positivisme dan penelitian kuantitatif bekerja sama. Menurut Sugiono, pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan dan analisis data menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dan dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan, yang dipaparkan dalam buku Creswell pada 2019. Penelitian kuantitatif yang dipaparkan oleh Creswell 2018 pada bukunya. Penelitian kuantitatif mencoba teori objektif untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel tertentu. Di sini ada yang selanjutnya di sini ada metode penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, diantaranya variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau to describe, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antar fenomena. Penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri disebut penelitian deskriptif. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi, dalam kasus ini, populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum mencari kesimpulan. Para peneliti ini, populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Angkatan 2021, penelitian ini digunakan berdasarkan pada data sekunder yang dilakukan oleh berbagai literatur digital yang selanjutnya akan dilakukan analisa data primer melalui penyebaran kuesioner penelitian. Selanjutnya ada sampel, mengatakan bahwa sampel ada sebagian dari populasi yang akan diteliti atau dapat dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk mini atau miniature population. Dalam penelitian ini, besaran sampel dapat digunakan untuk menggunakan estimasi dan statistik penelitian tanpa melupakan sifat representatifnya, yang berarti bahwa harus mencerminkan karakteristik populasi. Yang selanjutnya ada teknik penarikan sampel, menyatakan bahwa metode proportionate simple random sampling yang digunakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam hal ini, kriteria sampel hanya mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Berdasarkan hal tersebut, posisi masing-masing anggota populasi dalam penelitian ini setara, sehingga peneliti menggunakan teknik proportionate simple random sampling dalam menentukan sampling penelitian. Untuk ukuran sampel, peneliti menggunakan pendekatan statistika. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian berkisar dari 30 hingga 500 untuk mengetahui berapa banyak sampel yang diambil dari populasi tertentu. Peneliti menggunakan rumus Levin yang menggunakan formula tertentu untuk menghitung jumlah sampel dalam situasi di mana jumlah populasi tidak cukup besar. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Peneliti menggunakan angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data yang dibagi kepada sampel penelitian. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan memberi responden sejumlah pernyataan atau pertanyaan yang tertulis untuk dijawab. Peneliti akan menggunakan platform media sosial seperti Google Forms dan menggunakan skala Likert. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dan indikator tersebut digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun variabel. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan, jawaban dari setiap item instrumen, dan berupa kata-kata sebagai berikut: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Studi dokumentasi berfungsi sebagai sumber data mendukung proses penelitian yang berupa bahan tertulis dalam penelitian. Sebaliknya, dan data dikumpulkan dengan mempelajari dokumen tertulis terkait dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan dari berbagai kajian literatur terkait.